Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat dan penuh rahmat. Terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di channel kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, semoga bermanfaat. Sekarang kita berada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga atau Twin Van Java, yang berarti tamannya Pulau Jawa. Magelang menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan, seperti Candi Borobudur. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga mempunyai destinasi wisata religi yang salah satunya adalah makam para wali yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali dan ulama yang ada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Makam Syekh Subakir. Makam Syekh Subakir berada di kawasan wisata Gunung Tidar, Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Beliau adalah ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa sebelum era Wali Songo. Dikisahkan, Syekh Subakir adalah salah seorang ulama yang berasal dari Persia atau Iran. Beliau diutus oleh Khalifah Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau tanah Jawa. Syekh Subakir adalah ulama sakti yang menanam paku Rajah Kalacakra di puncak Gunung Tidar, yang bertujuan untuk mengusir segala balak dan mara bahaya, terutama dari gangguan makhluk halus. Ada yang berpendapat bahwa makam ini hanyalah petilasan. Dikatakan, setelah berhasil menaklukkan makhluk halus tanah Jawa, Syekh Subakir kembali lagi ke Persia. Tetapi di luar itu, nyatanya makam ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, dan bulan Rabiul Awal. Makam Mbah Dalhar. Makam Mbah Dalhar berada di Karaharjan, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Beliau dikenal sering bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan, nasab Mbah Dalhar tersambung sampai ke Raja Mataram, yaitu Raja Amangkurat ketiga. Ayah Mbah Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdur Rauf bin Hasan Tuko atau Raden Bagus Kemuning. Mbah Dalhar mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci Makkah. Selama mengaji di Tanah Suci Makkah, secara istiqomah, Mbah Dalhar tidak pernah buang hadas di Tanah Suci. Ketika ingin berhadas, Mbah Dalhar memilih pergi keluar dari Tanah Suci sebagai bentuk penghormatan kepada Tanah Suci. Nama Dalhar adalah pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, sehingga tersemat nama Nahrawi Dalhar. Mbah Dalhar mendapatkan ijazah mursyid Thariqah Syadziliyah dari Syekh Muhtaram Al-Makki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thariqah inilah Mbah Dalhar dikenal sebagai seorang mursyid, sufi, ulama alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Selain makam Mbah Dalhar, di sini juga ada makam Kiai Raden Santri, makam Sunan Amangkurat ketiga, dan juga makam Mbah Jogo Rekso. Makam Mbah Mat Watu Congol. Makam Mbah Mat Watu Congol
berada di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sejak kecil, beliau mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengetahui suatu makam adalah makam wali atau bukan. Dikisahkan, Mbah Mat bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Beliau adalah putra dari Mbah Dalhar. Mbah Mat adalah pengasuh pondok pesantren Darussalam Watu Congol generasi keempat. Beliau dikenal sebagai tokoh spiritual yang disegani banyak kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga tokoh nasional, bahkan lintas agama. Beliau juga pernah dipercaya sebagai ketua paguyuban, yaitu Paguyuban Umat Beragama Kabupaten Magelang, yang anggotanya dari kalangan pemuka lintas agama. Mbah Mat mendapat ijazah kemursyidan Thariqah Syadziliyah dari Mbah Dalhar bersama dengan Kiai Iskandar Salatiga dan juga Kiai Haji Dimyati Banten. Makam Sunan Geseng. Makam Sunan Geseng berada di Desa Tirta, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Beliau adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setidaknya ada 4 tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai makam Sunan Geseng, yaitu di Bantul, Yogyakarta, di Tuban, Jawa Timur, di Kediri, Jawa Timur, dan di Magelang, Jawa Tengah. Dengan banyaknya tempat yang dianggap masyarakat sebagai makam Sunan Geseng, ini menunjukkan bahwa begitu luasnya wilayah dakwah Sunan Geseng. Dikisahkan, Sunan Geseng atau Eyang Cokrojoyo diperintah oleh Sunan Kalijogo untuk mengasingkan diri di suatu tempat untuk fokus berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah lelakunya tersebut, hutan terbakar. Tetapi beliau tidak mau menghentikan lelakunya. Sesuai dengan pesan sang guru, yaitu untuk jangan memutus ibadah apapun yang terjadi, sampai sang guru datang menjenguknya. Ketika kebakaran berhenti, Sunan Kalijogo datang menjenguknya, dan didapatinya Eyang Cokrojoyo telah menghitam hangus atau gosong dalam bahasa Jawa, tetapi tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maka dijulukilah beliau dengan sebutan Sunan Geseng. Makam Kiai Haji Nur Muhammad. Makam Kiai Haji Nur Muhammad berada di Jalan Adiwongso, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Beliau adalah ulama sakti yang menjadi guru spiritual Pangeran Diponegoro sekaligus patih di Magelang. Dikisahkan, Kiai Haji Ahmad Dalhar Gunung Pring pernah bertemu dengan Kiai Haji Nur Muhammad ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah. Beliau saling sapa dan memperkenalkan diri, yang ternyata tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Suatu ketika, Kiai Haji Ahmad Dalhar bersama Haji Bukhari bertamu ke rumah Kiai Haji Nur Muhammad dan dijamu dengan makanan yang mewah dan lezat. Bahkan setelah itu, Haji Bukhari selalu merasa kenyang dan tidak makan apapun selama 10 hari. Menurut warga setempat, rumah Kiai Haji Nur Muhammad itu tidak ada, dan alamat yang ditunjukkan adalah kompleks sebuah makam yang sekarang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, yaitu makam Kiai Haji Nur Muhammad. Makam Kiai Haji Khudhori. Makam Kiai Haji Khudhori berada di komplek Pondok Pesantren Api, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Api atau Asrama Perguruan Islam Tegalrejo.
Nama AP merupakan hasil istikharah beliau. Dengan nama itu, beliau berharap santri-santrinya kelak akan menjadi api penerang umat dalam kegelapan. Dikisahkan, ketika Kiai Haji Khudri mondok di Tebu Ireng, ayah beliau selalu mengirimkan uang sebanyak 750 per bulan. Tetapi beliau hanya menghabiskan 150 dan mengembalikan sisanya. Beliau hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Beliau sangat disiplin dalam belajar, terutama pada saat malam hari. Setiap kali beliau tertidur sebelum tengah malam, beliau pasti berpuasa pada hari berikutnya. Itu semua dilakukan beliau dalam rangka riyadhah, yaitu amalan yang biasa dilakukan oleh para santri. Makam Mbah Sirot Payaman. Makam Mbah Sirot Payaman berada di Komplek Masjid Agung Payaman, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Beliau adalah teman seperguruan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dalhar Gunung Pring ketika sama-sama belajar di Tanah Suci Mekah. Dikisahkan, Mbah Sirot bin Abdul Rasyid adalah salah satu sosok ulama yang memiliki banyak karomah. Di antaranya adalah pada saat berjuang melawan kolonial Belanda. Beliau adalah kiai yang kebal terhadap senjata. Selain itu, beliau juga diberikan karomah dapat mencegah bencana letusan erupsi Gunung Merapi. Berkat karomahnya menghalau erupsi Gunung Merapi, beliau diberi gelar kehormatan sebagai Romo Agung. Tidak jauh dari makam Mbah Sirot, terdapat juga makam Kiai Haji Umar, yaitu seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Makam Mbah Kulhu. Makam Mbah Kulhu berada di Dusun Kauman, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Letaknya tidak jauh dari makam Mbah Sirot Payaman ke arah barat. Dikisahkan, Mbah Kulhu bernama asli Kiai Muhammad Soleh. Karena kecintaan beliau dengan surat Al-Ikhlas, yang awal suratnya berbunyi Kulhu, maka masyarakat menyebut beliau dengan sebutan Mbah Kulhu. Selama ini, masyarakat meyakini bagi siapa saja yang ingin segera bisa melaksanakan ibadah haji, hendaknya bertawasul ziarah ke makam Mbah Kulhu dengan cara memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Di samping makam Mbah Kulhu, ada makam Kanjeng Raden Tumenggung Setyo Negoro yang menjabat sebagai Bupati Wonosobo pertama. Di komplek makam ini juga ada makam Said Alwi bin Ahmad Basyaiban. Beliau adalah Bupati pertama Magelang yang bergelar Danu Ningrat. Said Alwi termasuk salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perang Diponegoro. Beliau adalah ahli strategi perang. Beliau wafat pada tanggal 3 September tahun 1825 di Selarong dan dipindah makamkan di komplek makam keluarga Basyaiban. Makam Mbah Mangli. Makam Mbah Mangli atau Kiai Haji Hasan Asy'ari berada di Mangli, Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Beliau adalah ulama karismatik yang juga mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dikisahkan, Mbah Mangli dikaruniai karomah bisa melipat bumi.
yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam waktu singkat. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi, yaitu beliau bisa mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat yang bersamaan juga bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus. Beliau juga tidak memerlukan pengeras suara untuk mengaji seperti yang lain. Padahal jamaah yang menghadiri pengajian beliau mencapai puluhan ribu orang. Dan para jamaah bisa mendengar suara beliau dengan jelas, walaupun tanpa pengeras suara. Makam Mbah Kiai Abdul Hamid. Makam Mbah Kiai Abdul Hamid berada di Tuguran, Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Beliau terkenal sebagai kiai unik dengan berbagai karomah. Dikisahkan, Mbah Kiai Abdul Hamid, atau yang lebih akrab dipanggil Mbah Hamid Kajoran, adalah salah satu murid dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Bodo Nahdlatul Tholab. Mbah Hamid dikenal sebagai seorang ulama karismatik yang Pancasilais. Bahkan menurut keterangan beberapa kiai sepuh, Bung Karno sempat beberapa kali berdiskusi tentang Pancasila dan Islam dengan Mbah Hamid dan Mbah Wahab Hasbullah. Di komplek makam ini juga ada makam Said Abdurrahman yang terkenal makam keramat, karena sebelumnya makam beliau tidak bisa direnovasi. Setiap kali dilakukan renovasi, esoknya akan kembali seperti semula. Tetapi setelah Mbah Hamid beserta masyarakat melakukan mujahadah bersama, akhirnya makam tersebut bisa direnovasi. Makam Kiai Raden Syahid. Makam Kiai Raden Syahid berada di Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Beliau adalah salah satu ulama yang menjadi komandan perang Pangeran Diponegoro. Dikisahkan, nama asli Kiai Raden Syahid adalah Kiai Muhammad Salim. Beliau adalah putra dari Kiai Nur Iman Melangi, Yogyakarta. Dalam perang Diponegoro, beliau berperan sebagai komandan perang yang memimpin pasukan perang di sektor barat Yogyakarta hingga sampai ke Magelang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dan ulama dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.